Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Musa Nur Aziza, di podcast Bima Ikopin, Bincang Mahasiswa Institut Manajemen Koperasi Indonesia. Seperti biasa, Bima Ikopin ini akan menemani teman-teman semua di waktu santai kalian semua bersama saya selama 25 menit ke depan atau mungkin kurang lebih lah sekitar 25 menit ke depan yang tentunya didukung oleh BMKM Ikopin. Nah, teman-teman, untuk tema kali ini ada satu periode bersama BMKM Ikopin, khususnya Kabinet Prasakarya. Nah, berhubung dengan tema seperti itu, mungkin aku mau ngasih tahu aja nih for your information buat teman-teman semua, bahwa podcast kali ini adalah podcast terakhir kita dari BMKM Ikopin Kabinet Prasakarya ini, yang mungkin lebih baik akan kalau bisa dilanjutkan oleh BMKM Ikopin Kabinet selanjutnya. Ya, kembali lagi ke BEM mereka, cuman ini adalah podcast terakhir dari kita, dari Raksakarya. Oke, langsung seperti biasa ini udah ada nih teman-teman dari Akang Teteh, dari Kepala Departemen, terus ada dari BPH BEM-nya. Itu bisa say hi dulu dari teman-teman semua Akang Teteh. Hai. Gimana nih kabarnya ke Bapak Ketua BEM? Lagi sibuk apa nih di BEM yang lagi dipersiapkan program kerja? Lagi sibuk nyiapin buat pengabdian buat sekarang. Sama apa lagi nih? Terakhiran dari Sama terakhiran program kerja itu ada Lukas Gathering. Bisa nih dijelasin Bapak Ketua nih, kan mungkin ada maba yang belum tahu juga mengenai Lukas itu seperti apa, IKDI seperti apa, bisa dijelasin sedikit aja. Atau misalnya ada penanggung jawab dari kegiatan tersebut, boleh nih dikasih tahu. Ya, silakan buat Ibu Kadep. Dari ini dulu deh, penanggung jawab Lukas Gathering ya? Boleh. Paling kalau buat Lukas Gathering itu emang proker dari departemen saya sendiri gitu, dari dalam kampus. Nah, itu tuh kegiatannya kayak kita ngasih apresiasi ke UNC ataupun LKM yang ada di KM Ikopin kayak gitu. Nanti ngasih penghargaan kayak gitu ke setiap UNC dan LKM selama 1 tahun ke 1 tahun periode kayak gitu sih. Paling Jadi kayak gini ya Teh, mungkin kan dari departemen dalam kampus sendiri ada ATM ya? Iya. Nah, mungkin nyambung dari situ juga ya, ada sedikit apa sih pengaruh dari ATM tersebut ke Lukas Gathering ini? Nah, iya sih mungkin kalau untuk ATM itu kan lebih khususnya itu memang untuk UNC. Tetapi kalau buat Lukas tuh emang dari kita ada barang dari teman-teman LKM juga ya. Kalau misalkan dari sebelumnya memang nggak ada, tapi untuk sekarang di Lukas ini kita memang menggabungkan antara UNC dan LKM yang ada di KM Ikopin kayak gitu. Oke, berarti collab juga ya sama Departemen Pendidikan untuk penilaiannya mungkin? Iya. Oke. Makasih dari Teteh penanggung jawab Lukas Gathering. Langsung penanggung jawab Ikopin Mengabdi gimana Teh? Buat Ikopin Mengabdi ini tuh udah dilaksanain rutin ya tiap tahun. Namun untuk tahun sekarang tuh Ikopin Mengabdi ini tuh berbeda dari tahun sebelumnya. Nah, kenapa sih Ikopin Mengabdi ini ada? Karena emang ada 3 itu yang perguruan tinggi kan di poin ketiga. Nah, kayak gitu. Gitu. Gimana nih Teh persiapan Ikopin Mengabdi sekarang mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya untuk menghadapi pandemi ini, mungkin seperti apa persiapannya? Boleh diceritain?
untuk persiapan Ikopin Mengabdi ini, biasanya kan kita kalau mengabdi tuh paling sebentar seminggu ya. Mungkin karena pandemi, jadi Ikopin Mengabdi ini kita laksanain sehari, namun full pengabdian dari pagi sampai sore gitu. Dan alhamdulillah pengabdian ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2021. Oh, oke, gitu ya. Prepare-nya pun kita tentu mengikuti ini ya, protokol kesehatan pemerintah dalam segi perizinan dan lain-lain. Kita tetap mengikuti aturan dari pemerintah ya Teh ya. Dan Iya, panitia pun dibatas ya Teh. Ya, nah untuk panitia biasanya kan kita banyak ya, lebih dari 50. Nah, kebetulan buat Ikopin Mengabdi tahun sekarang tuh kita di bawah 30 kurang lebih lah kayak gitu. Soalnya kan melihat tidak boleh ada kerumunan. Makanya dari kita mengantisipasi bagaimana caranya supaya IKDI ini terlaksana namun kita tidak berkerumunan dan menjaga jaga jarak kayak gitu. Oke, makasih nih Teh udah ngejelasin sedikit tentang Ikopin Mengabdi tahun sekarang. Nah, gitu nih teman-teman untuk program kerja terakhiran dari BMKM Ikopin, khususnya Kabinet Rasa Karya ini. Ada 2 tadi ya, Lukas Gathering dan Ikopin Mengabdi. Itu yang Ikopin Mengabdi dari Kepala Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan. Nah, yang satunya lagi dari Kepala Departemen dalam kampus. Oke, langsung aja nih. Mau nanya ke kadep-kadep yang lain, kan itu mungkin udah ya awalan sekalian kenalan. Tadi saya hai ke teman-teman semua dari kadep yang 2 tadi. Sekarang mungkin dari kadep yang lain, pengen nanya ke kadep ini deh, ekonomi dan koperasi. Kepala Departemen Ekonomi dan Koperasi. Apa kabar Akang? Kang Ekonomi? Kegiatannya apa aja nih Kang? Sekarang lagi sibuk apa? Kadep Ekonomi dan Koperasi? Ya, cek suara masuk. Ada Kang, ada. Ya, kalau kabar alhamdulillah baik sekali malahan. Kalau kabar dari moderator gimana nih? Alhamdulillah, terima kasih udah perhatian. Oke. Langsung aja. Kalau misalkan kegiatan sehari-hari mungkin untuk sekarang paling membantu orang tua karena memang orang tua dari saya pribadi itu ada usaha merintis usaha kecil-kecilan. Jadi ya seenggaknya kita punya ilmu dapat dari Ikopin itu sendiri bisa diimplementasikan secara langsung gitu. Kayak gitu sih paling. Oke. Kalau ini nih kegiatan di BEM-nya nih, Eko terakhir di ekonomi dan koperasi terakhiran apa nih kemarin? Lagi sibuk-sibuk apa? Ya, kalau kemarin-kemarin mungkin kita baru saja menyelesaikan satu program kerja kita, yaitu ada di Forum Koperasi Siswa, di mana Forum Koperasi Siswa ini sebagai bentuk kegiatan yang memang implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dan masyarakat di sini mungkin kita lebih kerucutkan kembali kepada siswa-siswa SMA atau SMK yang ada di dekat-dekat Jatinangor kayak gitu. Terus untuk kegiatannya juga dari forum koperasi ini pun kita ada mendatangkan sebuah pemateri yang memang sebagai ketua-ketua koperasi yang memang punya berwawasan tinggi untuk koperasi dan agar bisa meng-share serta diskusi serta pelatihan-pelatihan untuk siswa-siswa SMA ataupun SMK yang mungkin ada yang belum tahu tentang koperasi. Jadi seperti apa ya namanya, memberi wawasan kepada adik-adik kelas kita. Kayak gitu sih paling. Oh iya, sangat ini ya. Jadi kan mungkin koperasi di kalangan anak muda tuh masih kurang tentang pengetahuannya.
Jadi dari Departemen Ekonomi dan Koperasi memfasilitasi hal itu untuk memberikan informasi tentang koperasi gitu ya Kak ya. Oke, makasih nih Iya, kayak gitu sih kurang lebihnya. kabarnya dari Kepala Departemen Ekonomi dan Koperasi. Selanjutnya nih, dari pengen nanya ke, terlalu banyak kadep di sini saya jadi agak malu. Ke ini deh, kan tadi udah cowok, sekarang ke cewek deh. Ke Kepala Departemen Pendidikan, ke Teh Fuji. Iya, halo. Hai, gimana nih Teh Fuji kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, pengen nanya gimana? nih ke Departemen Pendidikan. Kegiatan apa aja nih selama kemarin-kemarin satu periode ini yang sangat berkesan atau sangat paling diprioritaskan dalam Departemen Pendidikan ini? Ada beberapa sih yang dilaksanain sama Departemen Pendidikan, salah satunya kayak lomba debat KDMI, kayak seperti itu. Mungkin dari tahun ini berbeda sama tahun-tahun kemarin, ya menjadi menjadi pelajaran buat kita untuk mempersiapkan kayak gitu paling. Oh, yang paling diunggulkan dari Departemen Pendidikan itu debat ya yang tadi KDMI. Kan gimana ya? Kalau lomba kayak perlombaan dan lain sebagainya gitu, kita bisa melihat gimana ya, memunculkan kreativitas dan juga keunggulan mahasiswa-mahasiswa IKOPIN gitu untuk bisa ikut berpartisipasi atau untuk memunculkan skill-nya ke dunia luar kayak gitu. Dan itu sangat-sangat bermanfaat untuk diri mereka sendiri ataupun untuk kampus kayak gitu. Oke. Kalau ini Teh, kalau pendidikan itu berarti khasnya kita kerjasama, mergernya sama apa nih? Teman-teman dari yang lain mungkin pengen tahu. Dan kemarin nih kita dari Departemen Pendidikan sibuk sekali menguruskan apa gitu terakhiran kemarin-kemarin tuh. Oh, kalau terakhiran kemarin kita baru aja ngelaksanain kuliah umum ya. Meskipun itu program kayak gitu. Tapi alhamdulillah adalah salah satu gitu menghadirkan rektor dalam kuliah. Biasanya kan kalau dulu tuh agak susah gitu kita untuk mendaftarkan, ya beliau kan sangat sibuk kayak gitu. Cuman alhamdulillah ada hikmahnya di balik pandemi kayak ini kita bisa menghadirkan untuk sama-sama berbagi ilmu kepada mahasiswa lain dengan menghadirkan rektor kayak gitu. Oke, yang kuliah umum ya kemarin Teh? Betul sekali, kuliah umum. Oke, makasih nih Teh udah sharing tentang kesibukan dari Departemen Pendidikan. Langsung mau pengen lihat nih tanggapan dari BPHB mengenai tadi yang udah sedikit dijelaskan dari kadep-kadep. Pengen tahu nih dari pandangan dari BPHBM nih, terserah mau siapa dari BPHBM. Untuk melihat kinerja tadi akang-akang yang tadi dan teteh-teteh yang tadi udah menjelaskan, mungkin ada tanggapan tentang kinerja mereka. Ada suaranya? Ada Kang Iqmal. Oke, siap. Makasih banyak sebelumnya pada Departemen Menkominfo, khususnya memang kadepnya gitu ya, terus juga yang memoderatori hari ini gitu ya, untuk mengadakan gitu ya, ini podcast terakhir, dan memang sangat berkesan sekali ya kita bisa berkumpul di malam hari ini kayak gitu. Nah, perihal tadi yang sudah disampaikan sebetulnya ya untuk periode kami sangat luar biasa gitu ya, dalam artian kita butuh kreativitas, inovasi, dan memang kreasi lagi gitu ya, perihal memang kita harus menyesuaikan lagi dengan situasi dan kondisi yang ada kayak gitu. Program kerja pun yang tadinya harus offline terpaksa harus online gitu, walaupun memang di sisi lain ada program kerja yang dilaksanakan dengan semi offline gitu ya, dan itu juga alhamdulillah gitu ya, selama masa periode kita program kerjanya terlaksana dengan cukup baik
Dan itu sih sebetulnya perihal memang satu periode ini memang tantangan gitu ya, tantangan berat bagi semua sebetulnya. Bukan hanya gitu ya, dan UNC sih merasa hal itu. Dan dari tim sangat mengapresiasi kepada kepala departemen ataupun anggotanya yang memang sudah berusaha keras dan memang sudah mengeluarkan ide, gagasan dan sebagainya untuk melaksanakan program kerja ini. Seperti itu. Kalau dari pandangan saya. Oke, terima kasih. Ya emang benar juga ya ini kan periode saat ini tuh memang benar PR buat kita semua. Maksud PR di sini emang kita sama-sama belajar juga menghadapi kalau misalnya ada kinerja yang harus kita lakukan atau program kerja yang harus kita lakukan tuh kita emang benar-benar mikir harus kayak gimana gitu. Soalnya kita nggak bisa lihat dari tahun kemarin kayak gimana, ini emang baru pertama kali kita buat kita semua. Oke, terima kasih dari Kang Iqmal. Mau nanya nih sama Kepala Departemen Luar Kampus, Kang Ramdan. Halo. Gimana kabarnya Kang Ramdan? Ya, sehat. Woi. Gimana Bu Nator? Gimana kabarnya Kang Ramdan? Di mana sekarang posisi Kang Ramdan? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi di rumah teman. Di Sumedang, Kang? Di mana, Kang? Ya, di Sumedang. Oh, itu. Mau nanya nih buat Kang Ramdan, khususnya Kepala Departemen Luar Kampus ya. Gimana nih kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh khususnya kepala departemen di luar kampus kan, soalnya luar kampus tuh banyaknya koordinasi terus kerjasamanya tuh sama luar kampus kan ya, maksudnya itu sama ya kayak BEM se-Indonesia terus BEM yang lain. Gimana nih kendalanya? Iya. Ya paling banyak banget kendalanya, apalagi memang ya kondisi pandemi saat ini kan memang banyak mengganggu lah segala aktivitas, segala bentuk kegiatan, bukannya mahasiswa tapi semua warga pun mungkin terkendala kegiatannya. Untuk kegiatan konsolidasi bersama BMSI dan juga teman-teman dari forum-forum aliansi mahasiswa yang lain, alhamdulillah selalu berjalan dengan baik itu secara offline, secara langsung maupun online gitu. Karena memang bagi saya mau offline maupun online yang namanya koordinasi harus tetap jalan dan harus tetap dilaksanakan itu. Karena memang pada dasarnya segala bentuk sumber informasi dari luar, dari eksternal, baik itu secara membahas tentang isu nasional ataupun membahas terkait sharing bersama teman-teman kampus lain, harus terus kita dapatkan informasinya supaya memang nanti bisa disampaikan ke teman-teman dari BEM IKOPI itu sendiri, dalam artian disampaikan dalam bentuk hasil dari ataupun isu apa yang memang menjadi pembahasan di luaran sana. Biar nanti bila mana misalkan ada isu yang urgensinya kuat seperti di tanggal 6, 7, 8 Oktober yang harus kita untuk melaksanakan aksi, ya itulah hasilnya gitu. Kita ikut aksi dan sebagainya dalam rangka yang memang kita ikut sama-sama berjuang. Seperti itu, Bu. Oke, tapi tetap produktif ya, walaupun seperti ini koordinasi tetap ada. Tapi pengen tahu nih, apakah lebih mudah untuk koordinasi atau tidak nih kalau misalnya online kayak gini? Posisi positifnya deh dari kendala-kendala yang tadi udah disampaikan. Ya, paling gini ya, saya sangat mengapresiasi khususnya teman-teman dari BMSI itu sendiri ya, karena mereka mau online maupun offline, mereka selalu siap gitu. Dalam artian seperti ini, memang di online ini kalau misalkan kita konsolidasi ataupun adanya rapat forum secara online, memang banyak sekali kendalanya gitu, banyak sekali kendalanya, ya banyaklah misalkan jaringan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan offline
offline itu lebih enak gitu. Maka dari itu teman-teman dari BMC mungkin kebanyakan online, cuman ada beberapa pun pertemuan yang secara offline gitu. Kayak gitu sih. Kalau offline tuh kendalanya adalah kan banyak nih teman-teman dari univ-univ lain di Kota Bandung yang memang mereka itu domisilinya bukan di Kota Bandung. Jadi memang yang kendalanya itu mereka jauh lah buat kumpul offline. Tapi kebanyakan juga ada yang dia stay di Bandung ataupun dia orang Bandung kayak gitu sih. Oh, oke. Berarti tetap siap nih ya dari teman-teman BMSI itu walaupun online kayak gini tetap ada koordinasi. Mungkin di Iya. sini juga nanti teman-teman dari BMSI pada ngadain sisi positif dalam kegiatan dari Departemen Luar Kampus ini. Oke, makasih nih Kang Ramdan udah berbagi infonya mengenai kendala-kendala di Departemen Luar Kampus. Selanjutnya aku mau nanya ke BPH BEM nih, khususnya yang ngurusin proposal, terus keuangan. Dalam satu periode ini seperti apa nih kendala atau ininya dari proposal dan lain-lain, mungkin dari Teh siapa dulu nih? Teh Lita, terus ada Teh Mira juga, gimana? Mungkin dari aku dulu aja ya. Ya, boleh Teh. Mengenai kayak proposal dan laporan pertanggungjawaban itu selama kayak pandemi sekarang gitu kan, apabila dari Ormawa Ikopinya sendiri itu membuat proposal dan LPJ itu secara online gitu. Mungkin kendalanya itu ketika kita mau berkomunikasi sama teman-teman Ormawa itu mungkin terbatas ya. Jadi terkadang dari kita kurang jelas menyampaikan kepada mereka gitu, dan mereka juga kurang menangkap apa yang kita jelaskan. Jadi kita tidak bisa menjelaskan secara langsung kepada mereka gitu. Kalau untuk kendala di Tapi kita tetap ada koordinasi yang intens ya sama teman-teman Ormawa. Iya, betul. Jadi kita juga kan ada program kerja forum Sekben, forum sekretaris dan bendahara, di mana itu kita bisa komunikasi tentang keuangan dan juga proposal dan LPJ kayak gitu. Tapi dari teman-teman Ormawa tetap pada produktif menjalankan program-programnya ya? Ya Teh ya? Iya. Alhamdulillah sih, walaupun gitu terdampak pandemik seperti ini gitu, mereka tetap semangat untuk melaksanakan program kerja dari kegiatan yang mereka awalnya sudah direncanakan kayak gitu. Jadi ya luar biasa lah gitu. Dari pihak atas pun selalu ada dukungan ya untuk kegiatan-kegiatan walaupun online seperti ini Kak? Ya Teh? Kak, selalu ada dukungan dari atas. Oke, makasih Teh. Ya, Oke, langsung ke Kadep saya juga mungkin ya ini. Dari Kepala Departemen Medkominfo. Ingin bertanya nih kendala-kendala atau selama kesan-pesan selama periode saat ini kayak gimana nih keadaannya menurut Kadep Medkominfo? Apakah fine-fine aja atau seperti apa? Oke. Sebelumnya mohon maaf ya kalau misalnya suaranya putus-putus, karena ya begitulah ya keadaannya. Kalau misalnya kita mengadakan kegiatan via online pasti kendalanya di jaringan atau di sinyal kayak gitu. Terus selama satu periode ini lumayan campur aduk. Artinya kan kalau misalnya Medcom sebenarnya mau ketika ada pandemi ataupun enggak harus tetap jalan kan, apalagi sekarang misalnya ketika ada pandemi kayak gini malah nuntut kita untuk lebih kreatif lagi gitu kan. Maksudnya ini tuh jadi kayak Medcom tuh kayak tombaknya dari BEM untuk menginformasikan berbagai informasi dari kampus ataupun misalnya luar kampus ke khususnya mungkin teman-teman mahasiswa di Ikopin gitu, umumnya ya untuk masyarakat luas. Dan ketika kita dikasih tanggung jawab tersebut, otomatis ngerasa terutama saya yang ngerasa kayak punya
bukan beban sih, lebih ke tanggung jawab yang besar yang mana harus saya laksanakan. Tapi alhamdulillah saya punya anggota-anggota yang luar biasa di mana mereka selalu membantu kegiatan. Terus saya nggak ngerasa bahwa saya di sini cuma kadep, tapi ngerasa juga bahwa kita itu sama gitu. Jadi di Medcom itu saya ngerasa bahwa kita itu sama gitu, nggak ada kadep, nggak ada anggota, di mana kita saling ngasih masukan, kita saling ngasih saran kalau misalnya ada satu hal dan yang lainnya, sehingga beban tersebut menurut saya jadi lebih ringan kayak gitu. Dan ya saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman dari Medcom khususnya, dan mungkin untuk teman-teman kadep dan juga BPH yang sekarang udah hadir, yang sudah menyempatkan waktunya di podcast ini, karena for your information, podcast ini salah satu program kerja kita dan sekarang The Last Podcast. Jadi makasih banget udah meluangkan waktunya untuk Medcom Info kayak gitu. Oke, terima kasih Ibu Kadepku. Hehe. Selanjutnya nih, udah tuh disampaikan ya dari Kadep Medcominfo bahwa Medcominfo ini memang benar sekali jadi tombaknya banget. Soalnya kan dalam pandemi seperti ini emang benar ya, jadi informasi-informasi yang terbaru tuh kita emang harus benar terupdate-nya tuh benar terupdate, dan kita tuh sampai nggak mau ketinggalan gitu, soalnya takutnya nanti kita malah jadi tidak menginformasikan yang terbaru gitu. Jadi emang benar-benar jadi tombaknya tuh benar. Oke, mau nanya ke Teh Lita nih, belum nanya ke Teh Lita. Apa kabar Teh Lita? Alhamdulillah baik. Nah, tadi udah dijawab nih Teh soal proposal dan lain-lain oleh Teh Mira tadi Teh sebagian. Pengen tahu nih pandangan dari Teh Lita selama, kan Teh Lita nih yang ngurusin proposal dari Ormawa, proposal dari mungkin kegiatan-kegiatan BEM, gimana nih kendala atau apapun itu dalam segi proposal atau kesekretariatan BEM? Ya, jadi kalau untuk masalah kendala di Biro Kesekretariatan, biasanya sih karena kondisinya online kan sekarang, jadi apa-apa serba online, ngirim proposal, LPJ, surat, dan lain sebagainya online. Nah, terus walaupun kita udah ngadain forum segmen pun masih aja ada kayak sedikit revisian dari tiap ormawanya. Itu sih paling kendalanya. Oke nih, Teh Lita, kalau misalnya di internal BEM-nya sendiri gimana nih? Dalam LPJ, proposal, ataukah mungkin dari, kan kita ada staf muda nih, apakah mereka butuh bimbingan juga, atau gimana nih? Pandangan dari Teh Lita? Ya, kalau untuk masalah di internalnya sendiri, karena kan dari kita pun sering koordinasi sama sekretaris kegiatannya itu. Jadi untuk masalah kendala seperti revisian atau hal-hal kecil seperti itu tuh jarang terjadi biasanya. Oke, pengen nanya lagi, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan dari BEM itu sendiri, misalnya nih ada sekretaris kegiatan, terus ada bendahara kegiatan itu biasanya langsung suka koordinasi sama Teteh juga? Diarahin atau apapun itu? Ya, kalau untuk masalah sekretaris pastinya ke saya, kalau untuk masalah bendahara pastinya juga ke Mira. Mereka pasti langsung koordinasi kalau misalnya udah tahu job desk-nya masing-masing. Oke. Untuk sisi positif nih, ini mungkin dari sekretaris kegiatan, terus dari bendahara-bendahara kegiatan selama 1 periode ini, gimana nih pandangan dari Teh Lita, atau mau kasih apresiasi buat mereka? Mungkin nanti kan ini mereka juga pada dengar. Dari Teh Lita nih, gimana? Terima kasih lah ya ke sekretaris yang udah ngedengerin gitu apa kata aku. Kalau misalnya aku suruh kayak gini, mereka nurutin gitu. Mungkin untuk kedepannya semoga
bisa lebih baik lagi sih. Mungkin dari Mira ada tambahan. Gimana Teh Mira? Apa ada yang mau disampaikan buat Kalau dari teman-teman Mira sih, kegiatan dan benar kegiatan? kalau dari Mira ya sama ya, paling ucapan terima kasih gitu buat teman-teman BEM, terutama yang yang pernah menjadi bendahara dan konfirmasi gitu sama Mira mengenai keuangannya gitu, dan sangat membantu Mira juga gitu. Jadi nggak tahu lagi gitu mau bilang apa, ya cukup makasih banyak banget gitu kan, karena ya luar biasa gitu buat mereka yang benar-benar benar-benar Mau bisa mungkin ya, mau menjalankan dengan bisa. baik. Ya, betul gitu. Mau bisa juga. Dan semoga bermanfaat juga ya ilmu-ilmu yang udah dikasih dari Teh Lita dan Teh Mira juga buat mereka ya. Oke, makasih nih dari Kesekretariatan BEM atau dari BPH BEM. Dan aku pengen dengar dari ini deh. Bapak Ketua nih, mana ya Bapak Ketua kita, Ketua BEM? Bapak Gimana Presma? Ibu Ya, Moderator? ini apa nih yang dirasain selama satu periode nih, Pak Ya Presma? nih, Bapak Presma, gimana nih satu periode Yang ini? suka marah-marah. Apakah sedihkah? Gimana kah gitu? Gimana nih Pak Pres? Oke. Sering marah-marah kali ya satu periode ini. Wah, nggak usah ditanya sih. Ya, Bu Kadep. Iya, iya. Cuman emang luar biasa ya di tahun ini. Saya merasakan bahwa tahun ini luar biasa dari tahun-tahun sebelumnya. Siapa sih gitu kan ya? Presma mana gitu kan? Presma tahun mana yang menjalankan strategi dalam kondisi seperti ini gitu? Karena dari saya dan Kang Iqmal juga nggak pernah terfikirkan bahwa kita bakalan ada di situasi seperti ini gitu. Tapi alhamdulillahnya dengan berkat kadep-kadep yang luar biasa bisa menjalankan program-program kerja yang sempat sempat diputar balik gitu. Jadi yang tadinya sudah direncanakan, terus adanya pandemi seperti ini, mau tidak mau kita diskusi kembali apa yang bakalan kita laksanakan dan apa yang bisa kita laksanakan dan kita rencanakan kembali kayak gitu. Ya luar biasa banget sih untuk memimpin BEM tahun ini, luar biasa banget. Dan memang di tahun ini untuk masalah program kerja apa ya namanya tuh Benar-benar mikir bukan sendiri. prioritas utama sih. Bukan prioritas utama sih, tapi prioritas utama adalah gimana anggota-anggota kita bertahan gitu dalam keadaan pandemi seperti ini. Dan luar biasa semua kadep mungkin seminggu lagi ya kita kongres dan alhamdulillah semua bertahan gitu. Luar biasa. Ini mau bentar lagi mau kongres ini bikin Presma sedih atau gimana nih? Pengen melanjutkan atau gimana nih? Mungkin kan belum tidak merasakan ingin menjadi Presma live gitu, hidup. Maksudnya hidup tuh nggak online gitu maksudnya. Gimana nih? Iya. Tadi yang aku bilang ya kalau di masa seperti ini kan memang belum pernah direncanakan gitu. Periode lagi. Gimana katanya? Satu periode lagi. Nah, bisa. Ya, siap. Bisa naik tangga insya Allah. Naik tangga bisa insya Allah. Kalaupun naik jabatan ataupun mempertahankan, ya gitu. Mikir dua kali sih sebetulnya. Kak Iqmal. Pengen denger nih dari Kak Iqmal. Kan mungkin dari setahu aku pribadi kan Abang sama Iqmal ini udah punya cita-cita kalau BEM Raksakarya sekarang harus gini. Ternyata ada pandemi. Nah, gimana nih dari Kak Iqmal?
selama periode ini atau Oh, oke. cita-cita yang belum tercapai, apakah mau ini ceritakan mungkin nanti buat ke BEM kabinet selanjutnya? Ya, sebetulnya kalau cita-cita sih memang terbatas ya, karena memang kita hanya satu periode gitu ya. Walaupun memang disuruh satu periode lagi, ya kita untuk menunggu dan sebagainya. Tapi di sisi lain, kita sebagai orang yang sudah diamanati oleh mahasiswa maupun dosen yang sudah percaya, dosen-dosen ataupun institut yang sudah percaya pada kita sudah mengoptimalkan yang kita bisa untuk satu periode ini, yang mana sebetulnya bukan hanya kita gitu yang BPH ataupun wakil dan ketua yang bekerja ataupun misalnya berkontribusi, teman-teman kadep ataupun anggota pun sama di sini gitu ya, kontribusinya besar juga gitu untuk apa istilahnya terlaksananya suatu program ataupun kegiatan gitu ya, tak luput dari kerjasama kita sebetulnya kayak gitu. Dan memang kalau cita-cita sih sebetulnya kalau kita selesai dengan memuaskan, tapi memuaskan dalam arti pribadi kita gitu, dalam artian capaian kita sebagaimana, walaupun memang pasti ada kurang lebihnya dan itu wajar dalam suatu masa jabatan tidak ada yang memuaskan sepenuhnya, dan ada juga yang istilahnya pasti ada yang kecewa juga kayak gitu. Itu sih sebetulnya karena ya memang kita bersyukur sudah bisa bertahan satu periode ini dengan ditemani oleh kadep-kadep yang sangat luar biasa dan anggota-anggotanya yang sangat wah pokoknya istilahnya sesuatu lah untuk periode hari ini seperti itu. Periode saat ini gitu. Gitu Oke. Ibu Moderator. Makasih dari Kak Iqmal. Kan dari tadi udah gini ya, pandangan dari BPH BEM kepada kadep-kadep, misalnya gitu ya, dari tadi gitu terus pandangan-pandangan untuk kadep. Sekarang dari kadep nih buat BPH, gimana nih? Ada yang mau menyampaikan nggak? Salah satu deh, terserah yang berani untuk mengatakan selama satu periode ini kepada mungkin kepada ketuanya atau wakilnya atau BPH BEM yang lain. Adakah yang mau menyampaikan? Saya singkat saja ya, nggak mau Boleh. panjang lebar. Sebagai bentuk tanggung jawab terakhir di masa periode ini, saya berharap seluruh BPH untuk mengadakan end grading. Terima kasih. Oh, oke. Oke, terima kasih Bapak Kadep luar kampus kita. Selanjutnya dari siapa ini? Dari Teh Siju. Kayaknya dari Ara deh. Dari Ketua dan Ibu wakil Medina. nih. Ya, aku deh ya sebagai Bu Yuni. yang mengadakan kegiatan podcast malam ini. Singkat aja ya, seperti Bapak Ramdan. Terima kasih untuk satu periode yang luar biasa, khususnya kepada Bapak Ketua yang sangat sering marah ya, tapi saya yakin marahnya itu untuk membangun BEM lebih baik lagi. Makasih udah sabar juga ya, dan terutama sebenarnya makasih buat teman-teman di luar BEM yang selalu support kita kapanpun, dimanapun, yang udah ngasih masukan ke kita. Terkhusus buat teman-teman Kadep juga, terima kasih atas satu periode yang luar biasa. Aduh, jadi sedih. Udahlah, gitu aja. Oke, makasih tuh. Buat katanya itu buat ketua dan wakil dan BPH BEM dan buat teman-teman semua yang di luar BEM juga. Oke, teman-teman semua, Akang Teteh, ini kita udah lebih dari 25 menit juga. Mau ada terakhiran, sesi terakhir, pengen ada apa ya, ungkapan atau kata-kata terakhir atau apalah terserah dari ketua khususnya buat mungkin buat anggota BEM atau buat deputi buat staf muda atau buat ormawa juga. Gimana, ada yang mau disampaikan dari ketua? Pak Pres? Kata-kata terakhir Pak Pres sebelum Demi. Ya, mungkin yang bisa saya ucapkan untuk saat ini
adalah rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya untuk partner saya, untuk Kang Iqmal, terus 3 luar biasa, membantu jadwal segala macamnya, screening proposal, screening uang, itu luar biasa, itu sangat-sangat membantu. Dan teman-teman dari kepala departemen itu juga sangat-sangat membantu, dan kalian sangat militan, bisa memegang tanggung jawab yang begitu besar yang saya kasih. Dan juga deputi-deputi yang luar biasa dan staf muda, saya bangga sama kalian walaupun teman-teman masih muda, masih angkatan bawah, tapi teman-teman sudah menjadi mahasiswa yang berada di BEM yang sangat-sangat militan gitu. Terus juga tak lupa teman-teman dari Hima, saya mengucapkan terima kasih, satu periode ini sungguh luar biasa. Kita semua bisa melewati semua, dan teman-teman Hima sudah berganti pemimpin, itu salah satu prestasi juga gitu ya, dalam keadaan seperti ini sudah bisa berganti pemimpin dan mungkin bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan teman-teman dari Ormawa, khususnya UKM dan komunitas, alhamdulillah kita sedang berada di ujung periode gitu. Mungkin mohon maaf juga bila mana BEM khususnya dari saya pribadi kurang dalam bimbingan, kurang dalam komunikasi, kurang dalam segi apapun untuk teman-teman Ormawa. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya begitu. Di lain kali mungkin akan lebih baik lagi dengan pemimpin yang berikutnya, dan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman DPM yang selalu mengingatkan saya dan mengingatkan anggota-anggota kita dalam kebaikan, di mana ketika kita membelok ataupun tidak di jalurnya, teman-teman DPM selalu mengingatkan kita begitu. Luar biasa kinerja kalian 1 tahun ini, dan 2 program kerja lagi kita akan melaksanakan, dan setelah itu kita end grading, oke? Oke, hidup mahasiswa dulu nggak Bang? Pak Pres? Hidup Koperasi Indonesia. Oke, hidup Koperasi Indonesia. Oke, Akang Teteh semua, makasih atas waktunya nih. Kita udah di ujung acara, udah beres nih untuk bincang-bincang kita hari ini, terakhir juga ya dari Kabinet Raksa Karya. Saya pribadi buat teman-teman semua yang dengerin, makasih udah terus mantengin khususnya YouTube kita dan Spotify kita, pokoknya informasi-informasi terbaru dari BEM KM Ikopin. Dan saya pribadi mohon maaf bila banyak kesalahan, kata-kata ataupun yang tidak mengenakan kepada teman-teman semua yang ngedengerin. Pokoknya terima kasih, dan semoga di BEM KM Ikopin kabinet selanjutnya, Bima podcast ini semoga ada terus, soalnya ini hal yang sangat bermanfaat, apalagi nanti kalau misalnya offline itu kayaknya lebih seru ya. Semoga aja terus dilaksanakan ya. Oke, dari kadep-kadep dan BPH BEM ini saya ucapkan terima kasih, khususnya dari Departemen Medkominfo, karena terima kasih udah kontribusinya untuk podcast terakhir kita kali ini. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri. Musa Nur Aziza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.